Beragama Cendana. Dan seperti yang sudah saya janjikan dalam video sebelumnya, kalau beberapa waktu ke depan dan juga termasuk hari ini, kita bakalan bincang-bincang santuy, bakalan ngobrol-ngobrol bareng teman-teman dari berbagai program studi di Universitas Gadjah Mada. Dan sebagai informasi, kalau tamu-tamu kita yang datang dalam podcast Bincang-Bincang Santuy ini adalah teman-teman yang berasal dari organisasi mahasiswa daerah Nusa Tenggara Timur Universitas Gadjah Mada atau umum disebut dengan Gama Cendana. Nah teman-teman, perkenalkan kembali, saya Saadah yang hari ini akan menjadi host dalam podcast kali ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu, lagi-lagi saya kedatangan tamu yang sangat amat ganteng gitu ya kan teman-teman. Oh my god! Wow! Teman saya ini berasal dari salah satu fakultas yang terkenal dalam tanda kutip adalah fakultas yang sangat amat bebas di Universitas Gadjah Mada. Nah, sebebas apa teman-teman dan seterkenal apa fakultas ini, kita bakalan mengulik lebih dalam bersama teman saya yang sudah datang di Bincang-Bincang Santuy Beragama Cendana hari ini. Nah, tanpa banyak bacot lagi di sini teman-teman, langsung aja. Halo. Halo. Halo teman-teman semuanya, dengan siapa kita hari ini? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Eben Heizer, LKS Nomina, bisa dipanggil Eben. Seperti tadi sudah di-mention di awal, saya berasal dari Fakultas Ilmu Budaya, lebih tepatnya dari program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan asal saya dari Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Oke, dari program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Teman-teman, saya sangat tertarik dengan program studi ini teman-teman, Bahasa dan Sastra. Karena apa teman-teman? Anak-anak sastra ini biasanya terkenal adalah anak-anak senja, yang terkenal adalah orang-orang yang romantis gitu ya teman-teman, karena pandai merangkai kata-kata teman-teman. Nah, itu adalah perspektif saya terkait dengan anak-anak sastra. Seperti apa dan seromantis apa anak-anak sastra ini akan kita lihat dari teman kita, Mas Eben ya. Semester berapa Mas Eben? Semester 3. Oke, semester 3. Semester 3 udah punya adik kelas ya, jadi udah layak dipanggil Mas Eben gitu. Nah, teman-teman, sebelum kita bincang-bincang lebih dalam terkait dengan program studi Bahasa dan Sastra, kita bakalan tanya-tanya terlebih dahulu terkait dengan pengalaman Mas Eben sendiri. Nah, Mas Eben, sejauh ini Mas Eben sudah menjadi mahasiswa semester 3 di UGM. Boleh nggak sih dibagikan sedikit ceritanya terkait pengalaman Mas Eben ketika menjadi mahasiswa baru di UGM? Dan kira-kira ada nggak sih kayak culture shock atau hal-hal yang membuat Mas Eben ini shock menjadi mahasiswa UGM gitu? Baik, mungkin saya akan flashback sedikit dari waktu saya diterima. Waktu itu perasaan yang saya rasakan tentu saja sangat luar biasa ya, karena saya berhasil diterima, berhasil masuk dalam salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, dan pada saat itu masuk juga di program studi yang menjadi pilihan pertama saya waktu itu di UGM. Kemudian saat itu perasaan senang saya itu dicampur dengan perasaan excited, wah sangat bahagia dan sangat ingin sekali untuk cepat-cepat ke UGM seperti itu, cepat-cepat kembali ke UGM. Jadi seingat saya waktu itu masih online, tetapi saya terbang dari sana itu bulan Oktober ke sini. Terus sampai di sini sayangnya itu perkuliahannya itu masih online, jadi belum terlalu terasa lah lingkungan mahasiswa itu seperti apa, itu belum terlalu terasa. Namun terasanya itu di pas bulan Agustus ini perkuliahan itu udah mulai offline, dan di situ saya bertemu dengan teman-teman saya yang sangat luar biasa, ketemu dengan cutting, ketemu dengan orang-orang yang di FIB, di UGM yang sangat luar biasa seperti itu Kak. Dan dari situ itu juga sedikit memacu seperti itu kepada saya untuk bisa menjadi sama seperti mereka. Oke, berarti bisa dibilang Mas Eben ini sangat amat senang gitu ya, excited masuk ke UGM, dan juga membuat Mas Eben ini terpacu untuk belajar lebih giat ketika ada di FIB UGM ini. Nah, Mas Eben, kalau sejauh ini Mas Eben ada nggak sih pengalaman Mas Eben khususnya udah menjadi mahasiswa semester 3 ya? Dan oh iya teman-teman, sebelum masuk ke obrolan yang lebih dalam, disclaimer bahwa ini adalah mahasiswa semester 3
Jadi apapun yang akan disampaikan oleh Mas Eben ini barusan seputar pengalaman Mas Eben ketika menjadi mahasiswa UGM gitu. Nah, Mas Eben, saya ingin tahu ada nggak sih Mas Eben pengalaman yang membuat Mas Eben ini wow banget gitu, atau justru membuat Mas Eben merasa kayak kok ini gini banget gitu loh. Ada nggak sih pengalaman seperti itu Mas Eben? Oke, baik. Kalau pengalaman wow saya sendiri itu tadi udah saya sempat singgung di awal, yaitu ketika saya bertemu dengan kating-kating seperti itu, dengan teman-teman itu, mereka sangat-sangat bisa dibilang berdedikasi, sangat-sangat sudah, walaupun ada yang masih di tahun pertama itu sangat-sangat bisa dibilang bisa menjadi sastrawan lah seperti itu. Udah bisa Sudah sastrawan ya. ahli kritisi udah seperti itu. Maka dari situ saya bilang wah ini wow sekali ini. Fakultas ini, wow sekali kating-kating, wow sekali teman-teman saya seperti itu. Nah, kemudian yang agak membuat saya bukan tertekan sih, agak mungkin dalam diri saya ada terbebani itu kayak ketika sudah melihat teman-teman saya seperti itu, ya sudah seperti tadi Kak Nur bilang bahwa saya itu sangat terpacu untuk bisa jadi seperti mereka, terpacu untuk bisa belajar sama-sama dengan mereka, dan pada akhirnya ketika kami sudah bisa belajar dengan bersama-sama, pada akhirnya saya bisa sama seperti mereka. Oke, mantap sekali. Jadi di sini teman-teman, tekanan yang Mas Eben sampaikan atau mention di sini bisa dibilang adalah tekanan positif teman-teman. Jadi bukan membuat Mas Eben untuk justru malah berpikir negatif, untuk mundur atau untuk melarikan diri atau justru kayak menyesal masuk ke program studi dan fakultas ini, tapi justru membuat Mas Eben untuk lebih giat belajar, memantaskan diri gitu ya, biar bisa sama dengan teman-teman seperti itu, atau bisa dibilang kalau setara lah obrolannya gitu. Nah, Mas Eben, sejauh ini sampai ke semester 3 Mas Eben, ada nggak sih mata kuliah yang menurut Mas Eben tuh susah banget atau yang membuat Mas Eben tuh mumet banget gitu? Mungkin di setiap program studi ada mata kuliah killernya tersendiri, mata kuliah yang ditakuti. Kalau di program studi saya sendiri, bahasa dan sastra, atau mungkin program studi yang berhubungan dengan bahasa atau sastra, ada satu ada satu mata kuliah yang namanya itu linguistik. Nah, di prodi saya sendiri, mata kuliah itu cukup saya takuti karena memang basic saya di SMA itu bukan basic anak bahasa, melainkan anak IPA, sehingga ketika pertama kali saya dihadapkan dengan linguistik, saya seperti anak hilang, seperti orang tersesat. Anak hilang gitu ya. Karena di linguistik itu benar-benar diajari hal-hal dasar dalam sebuah bahasa seperti itu. Jadi kayak yang paling mendasar, paling detail tentang bahasa itu dijelaskan di linguistik, dan itu yang memang agak membuat saya terbebani pada awal kuliah. Oke, linguistik ya teman-teman. Memang teman-teman saya juga punya beberapa teman yang berasal dari Fakultas Ilmu Budaya, yang berasal dari bahasa dan sastra, entah bahasa Indonesia atau sastra Inggris atau sastra yang lain. Memang mereka juga sempat berbagi cerita terkait dengan linguistik teman-teman. Nah, Mas Eben kan udah semester 3 ya Mas Eben. Boleh tahu nggak sih sejauh ini udah belajar apa aja, dan apakah Mas Eben sudah punya gambaran ke depannya mau jadi apa sih, atau mau bergelut di bidang apa, itu udah ada belum? Baik. Mungkin dari awal ketika saya memilih program studi ini, Bahasa dan Sastra Indonesia, saya sudah sempat melakukan pengecekan seperti itu terhadap mata kuliah apa yang akan didapatkan ketika di Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan benar saja ketika saya di awal semester itu saya diajari hal-hal dasar. Hal-hal dasar itu dibagi dua, ada di dalam bidang bahasa dan di bidang sastra. Kalau di bidang bahasa sendiri itu pertama kami diajari linguistik, terus ada filologi, terus ada juga nanti kalau di semester 2 semester 3 itu ada semantik dan sintaksis juga. Terus kalau di bidang sastra itu kami lebih diajari pada awal semester itu tentang multikulturalisme, ada juga teori prosa, teori drama, terus teori puisi seperti itu. Nah, berarti apakah sejauh ini dari hal-hal yang sudah Mas Eben pelajari, udah ada belum sih gambaran Mas Eben nanti mau fokus ke bidang apa gitu? Oh iya, untuk gambarannya itu dari awal, kenapa saya pilih ini, karena saya melihat bahwa ada salah satu mata kuliah yang benar-benar saya tertarik, yaitu mata kuliah kalau tidak salah namanya itu keterampilan bicara. Nah, di situ kami diajari untuk berbicara dengan baik, berbicara di depan umum, berbicara pada publik. Nah, dan kalau tidak salah waktu itu pas ujian tengah semester atau ujian akhir,
ujian semester akhir itu kami diajari untuk memimpin sebuah webinar. Nah, dari situ kayak saya merasa terpacu dan saya mulai berpikir bahwa mungkin setelah S1 ini saya akan melanjutkan pendidikan saya untuk mengambil S2 di bidang komunikasi. Oke, di bidang komunikasi, anak sastra nanti ngambil komunikasi ya, mantap banget teman-teman. Juga sudah sedikit terlihat ya dari pola komunikasinya Mas Eben sejauh ini yang menurut saya sudah sangat amat luar biasa ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke sesi penutup teman-teman, ada satu pernyataan yang ingin coba saya klarifikasi nih Mas Eben nih. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Kebetulan saya mendapatkan bisikan dari penonton di depan saya ini teman-teman. Jadi kalau sejauh ini yang saya dengar, kalau Fakultas Ilmu Budaya itu terkenal dengan dalam tanda petik adalah fakultas yang sangat amat bebas. Nah, boleh nggak sih atau mungkin Mas Eben bisa memberikan sedikit gambaran yang dimaksud dengan bebas itu sebebas apa, atau pernyataan ini benar nggak sih Mas Eben gitu? Pernyataannya benar. Jadi bebas di sini yang dimaksudkan adalah bebas berekspresi. Jadi setiap mahasiswa di FIB UGM itu istilahnya diberikan hak untuk bebas berekspresi dengan kemauannya mereka sendiri-sendiri. Namun masih dalam tahap dalam norma-norma yang berlaku di Indonesia seperti itu. Namun kalau teman-teman atau kakak juga yang ingin lebih tahu nih bebas berekspresi itu seperti apa, ayo masuk ke FIB. Oke, masuk ke FIB UGM ya. Yang membedakan fakultas FIB dengan fakultas yang lain katanya tuh ada nih Mas Eben, katanya ada event khusus nih Mas Eben setiap bulan gitu loh Mas Eben, katanya itu rutin dilakukan, katanya unik banget gitu. Itu apa sih Mas Eben? Benar. Di Fakultas Ilmu Budaya ada suatu event yang diadakan setiap hari Kamis Pahing. Setiap bulan, kalau di beberapa setiap bulan kalau nggak salah itu kami dihimbau dari setiap mahasiswa itu dihimbau untuk memakai baju adat daerah dari daerah masing-masing. Nah, di bulan lalu kalau nggak salah atau dalam beberapa minggu lalu itu ada Kamis Pahing dan saya berkesempatan untuk memakai merepresentasikan dari asal daerah saya, yaitu dari Alor. Saya memakai baju dari Alor seperti itu. Dan tidak hanya saya, tentu saja teman-teman saya itu juga, bahkan ada yang dari kepala sampai di kaki itu lengkap semuanya. Dan setelah itu ketika habis kuliah biasanya kami akan mengajak dosen kami dan berfoto bersama seperti itu. Mantap banget ya. Jadi sebelum ada event fashion week di mana-mana gitu kan, FIB sudah memulai fashion week-nya lebih dulu ya Mas Eben ya, seperti itu. Luar biasa banget memang Fakultas Ilmu Budaya. Memang ternyata seunik itu ya Fakultas Ilmu Budaya. Nah, teman-teman, sebagai penutup ada nggak sih pesan dari Mas Eben sendiri untuk adik-adik yang di luar sana sedang menyiapkan diri untuk masuk ke program studi Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Gadjah Mada? Jadi untuk adik-adik, yang pertama, yang terutama tentu saja kita harus berserah diri kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan bahwa Tuhan persiapkan, ini adalah yang saya pilih, program ini, program studi Bahasa dan Sastra Indonesia adalah yang saya pilih, tolong lapangkanlah jalan saya, tolong bantu saya agar saya bisa dapat terus berdinamika dalam program studi ini. Terus yang kedua, tentu saja kita harus minta restu dari kedua orang tua, karena tanpa restu dari kedua orang tua itu mungkin hal yang mustahil ya untuk kita bisa berdinamika. Terus yang ketiga, tentu saja itu harus rajin belajar teman-teman. Tanpa belajar itu tidak mungkin juga. Yang mungkin di sini saya himbau untuk teman-teman dari sekarang nih, mungkin yang sudah SMA atau mungkin ada yang masih SMP atau SD, mungkin dari sekarang bisa membuka karya sastra, membaca karya sastra seperti cerpen, mulai dari hal-hal yang kecil dulu, cerpen, novel seperti itu. Dan ketika sudah terbiasa dengan hal itu, saya yakin ketika mau masuk dalam program studi ini, apalagi yang berbau dengan bahasa dan sastra, itu pasti akan mudah jalannya. Seperti itu. Gitu. Itu adalah penutup yang bijak sekali ya teman-teman dari Mas Eben. Dan sebagai informasi tambahan, teman-teman tadi sudah sempat di-mention oleh Mas Eben bahwa teman-teman yang suka baca novel, adik-adik yang suka banget menghabiskan waktu untuk membaca novel, karya-karya sastra kayak cerpen seperti itu silahkan ditingkatkan teman-teman, karena itu adalah salah satu bentuk persiapan teman-teman untuk masuk ke program studi Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Gadjah Mada. Nah teman-teman,
kalau teman-teman punya pertanyaan, kritik, saran, dan masukan, silahkan disampaikan di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Kami sangat terbuka untuk diskusi bersama teman-teman. Dan kalaupun teman-teman ada pertanyaan yang mungkin lebih spesifik ke Mas Eben, silahkan disampaikan melalui kolom komentar atau silahkan hubungi kami melalui @gamacendana, @gama_cendana melalui Instagram atau Facebooknya Gama Cendana. Jangan sungkan-sungkan teman-teman, silahkan disampaikan, kami selalu online dan terbuka untuk diskusi bersama teman-teman. Dan tetap stay tune di Bincang-Bincang Santuy bareng Gama Cendana, karena kita bakalan ngobrol lagi dengan berbagai teman yang berasal dari berbagai program studi yang ada di Universitas Gadjah Mada. Sekian ngobrol-ngobrol santuy kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak sudah datang Mas Eben. Terima kasih banyak. Sampai jumpa teman-teman.